11,4 FM Beat Radio Bali. Kantor gelaran kita Dewata sekali biasa ring segmen keempat Niki Beat Lover, segmen terakhir wenten bintang tamu spesial setiap 2 minggu sekali. Ya mungkin minggu lalu ataupun berapa hari yang lalu Beat Lover sudah nungguin karena sudah kita update di sosial media. Tapi ternyata ada kemacetan yang sangat luar biasa sehingga Gong Mas pemainnya datang tapi tidak bisa tepat waktu gitu ya. Akhirnya kita reschedule karena biar lebih panjang lagi kita bisa ngobrol karena banyak hal yang bisa kita obrolin bersama Gong Mas Pemayan ini, seorang anak muda remaja gitu tapi udah berkarya dari kecil sekali. Oke, saya sapa dulu. Selamat sore Gong Mas, apa kabar? Halo Kak, selamat sore. Sehat ya? Astungkara Gemas sehat. Oke, ini masih sekolah ya? Iya, Gemas masih sekolah. Oke, berarti ini pulang sekolah langsung ke studio Beat Radio di Bali? Betul. Sendirian lagi ya? Iya. Sangat mandiri sekali ya. Harus itu mandiri. Harus ya, karena memang walaupun anak-anak zaman sekarang banyak yang bilang tidak bisa mandiri, tapi ini dipatahkan oleh Gong Mas Pemayun. Datang dari sekolah bawa kendaraan sendiri, langsung ke Sini. sini, ganti baju di sini. wah semuanya di sini sendirian pokoknya. Saya kaget tadi ya, loh ini kok sendiri datangnya gitu ya. Oke, berarti sekarang usiamu berapa sih? Untuk sekarang usia Gemas 16 tahun. 16 tahun di 2024 ini ya, karena 2024 menuju 17 karena bulan Juli ya. Iya, Juli. Karena saya lihat di Wikipedia ternyata bulan Juni, ternyata Juli katanya ya. Juli 2007. Oke, berarti bentar lagi ulang tahun dong. Betul. Ke-17. Apa akan ada kado spesial dari yang Gong masih akan persembahkan ke pendengar musik? Belum tahu. Karena baru aja habis rilis kan Februari lagu lalu. baru Jadi, ya. ya masih nafas dulu lah kasih lagu. Santai dulu lah, apalagi kegiatan di sekolah kan full day school ya. Iya, betul. Jadi ini perlu waktu juga untuk jeda. Oke, sebelum nanti ke lagu barunya, ini kita kulik-kulik. Tapi aku baca-baca bahwa kamu berkarir itu dari kecil banget. Itu dari usia berapa sih? Kalau untuk dari usia Gemas lupa, tapi kalau dari tahun gue masih ingat ya. Jadi pertama kali masuk dapur rekaman itu kalau nggak salah tahun 2015. Jadi itu pertama kali gue masuk rekaman, nyoba rekaman gitu kan, nyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu. Lalu kata arranger yang bakal buatin gue musik dan lagu itu bilang, oh ini bagus nih anaknya. Akhirnya dibuatin single pertama dan rilis di tahun 2016 sama album Rari Hartapru namanya gitu. Oh, berarti kamu 2016 ini udah langsung punya album gitu? Iya, sama teman-teman juga kompilasi lah ya. Itu berarti lagu anak-anak. Ambilkan Bulan Bu itu yang recycle berarti? Atau Nope. Ambilkan Bulan Bu itu kayak Gung Mas kan disuruh coba dong nyanyiin satu lagu gitu. Mau dicari potensi lagu suaranya Gung Mas. Terus akhirnya untuk lagu pertamanya Gung Mas itu judulnya Juara Satu. Oh, Juara Satu itu lagu berbahasa Bali? Betul, berbahasa Bali. Oke, itu lagu tahun 2016. Oke, berarti memang dari kecil kamu emang suka dunia musik atau gimana? Kalau dari kecil mungkin karena anak-anak ya, jadi kayak emang masih suka orang tua nyuruh apa gitu kan. Masih mau-mau aja gitu ya. Aja. Beda sama sekarang ya. Kalau sekarang mungkin karena kita juga udah punya pemikiran sendiri dan kita juga udah mulai beranjak dewasa, kita harus mandiri. Jadi kita harus ya bisa apa-apa sendiri gitu. Oke, berarti karena selain musisi, kamu juga ikut modeling juga kan, terus tari juga. Iya, betul. Berarti ini memang dari keluarga kamu ada darah seninya ya? Kalau dari keluarga mungkin dari ibu. Kalau dari ajungnya ya adalah sedikit-sedikit. Baik, dari 2016 kamu udah punya album kompilasi lah. Akhirnya kamu kan punya album sendiri juga kan? Waktu masih anak-anak itu dari tahun berapa? Kalau itu di 2018 itu gue sempat buat album juga. Nama albumnya Ngerasti Tiang Bali. Nah, lagu Juara Satu yang Gung Mas tadi itu juga masuk ke sana. Jadi kayak dari sana dimasukin juga ke album pribadinya Gung Mas. Itu total ada 8 lagu, ada 6 lagu pribadinya Gung Mas, 1 lagu adiknya Gung Mas yang namanya Gung Mira Pemayun, dan juga 1 lagi lagu duet gitu. Oke, berarti akhirnya di tahun 2018 itu kamu punya album solo gitulah intinya betul. ya. Dan akhirnya setelah itu kan sampai sekarang kamu punya banyak album kan kalau aku baca-baca. Itu kan album pertama. Akhirnya sampai sekarang udah berapa album sih seorang Gong Mas Pemayun ini punya? Kalau untuk album bareng-bareng kayak kompilasi-kompilasi gitu udah ada 4 album kurang lebih ya. Ada 4 album.
Kalau untuk album pribadi sudah ada 2 sampai Berarti sekarang. total 6 ya. Iya, totalnya 6. Berarti pribadi 2 terus kompilasi 4 Iya, gitu betul. ya. Oke, di sampai umur 17 tahun ini udah punya berapa tadi? 6 ya. 6 6. album. Luar biasa banget ya. Berarti Setengkara. akhirnya kan kamu awal-awal sebagai penyanyi anak-anak dikenal gitu kan, lagu anak-anak. Akhirnya kamu memutuskan untuk punya lagu yang lebih remaja lagi tentang percintaan seperti itu. Itu di tahun berapa? Kalau itu mulai dari tahun 2021. Oh, 2012. Jadi kan Gungmas selesai launching yang lagu album Karma di November 2020. Setelah itu di Desember 2020 karena ada momen Hari Ibu juga tanggal 22, Gungmas ada dibuatin lagu sama Pak Ade Arte. Jadi rilis lagu itu. Jadi itu lagu pertama, mungkin bisa dibilang lagu pertama Gungmas setelah Gungmas di festival-festival, Suara Festival. Itu lagu pertama Gungmas yang komersil tapi masih universal kan temanya. Tapi untuk cinta-cinta itu bisa dibilang dari 2021 Februari. Lagu Timpal Oke. Biasa pertama. Oke, berarti album kedua itu di tahun 2020. Iya. Itu zaman Covid. Betul. Itu ceritanya itu kan Covid juga nggak mudah nggak sih untuk berkarya seorang musisi, kan banyak hambat karena kemana-mana juga Susah. dibatasi gitu. Gimana tuh? Kalau untuk itu jujur karena mungkin sekolah online, jadi bisa gitu kan sambil sekolah, sambil kadang kita sambil syuting make up gitu sambil sekolah online kan bisa karena Iya, Zoom iya, ya. iya, iya. Kalau misalnya sekolah offline mungkin nggak bisa, kita harus cari hari libur gitu jeleknya. Jadi kayak ya bisa manfaatin. Gumas dulu itu sebulan bisa sampai 2 kali Gumas syuting karena ngejar itu album. Album yang 2020 itu. Betul. Oke, berarti sebenarnya mungkin dari sisi baik enggaknya juga ya ketika Covid bagi seorang musisi ya yang masih sekolah. Jadi punya waktu luang untuk berkarya lagi. Kalau sekarang mungkin harus benar-benar menyesuaikan waktu gitu ya untuk bisa berkarya lagi. Dan sekarang kan di tahun 2024 di bulan Februari ini kamu ngeluarin single baru gitu ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya. Oke, Belovers, nanti kita akan bahas lagi nih lagu terbaru dari Gongmas Pemayun, tentunya tetap di 91,4 FM Beat Radio Bali. 91,4 FM Beat Radio Bali. Tentunya di sore hari ini Beat Lovers masih bersama Gongmas Pemayun. Kita akan lanjut lagi ngobrol di sore hari ini walaupun sudah dari pagi sekolah dari jam 7 sampai jam 3 gitu ya. Tapi masih semangat untuk kita ngobrol ya. Masih semangat dong? Astengkara masih. Ini harus disemangat-semangatin pokoknya Harus ya. Karena semangat-semangatin mandiri pokoknya. juga kan datang ke studio Beat Radio Bali sendiri gitu ya. Tapi memang kamu keseharian itu kalau misalnya kayak promo dan lain sebagainya memang selalu sendiri. Kalau untuk masalah promo atau lain-lain, mungkin Gungmas itu sebenarnya bisa dibilang ada 2 kepribadian. Jadi Gungmas sisi sebagai siswa, sebagai Gungmas yang biasa, sama Gungmas sebagai bisa dibilang kayak penyanyi atau enggak Gungmas yang Public figure lah ya. public figure gitu kan. Nah, kalau Gungmas di sekolah sebagai manusia biasa, siswa biasa lah gitu, ya Gungmas harus mandiri kemana-mana sendiri apa-apa gitu kan. Dan kalau untuk Gungmas sebagai public figure, biasanya itu dibantu sama ibu untuk ngurus jadwal. Kadang kalau promo-promo gini tuh biasanya sama ibu. Tapi kadang karena sekarang ini dari sekolah gitu kan, mepet jam juga. Jadi oh ya udah Gungmas dari sekolah langsung ke sini gitu. Tapi tetap dipantau ya sama ibunya gitu Barusan ya. kan tadi sudah ditelepon, kamu di mana udah belum? Ya begitulah ya, karena seorang ibu juga sebagai manajer juga nggak sih, jadi harus ngatur semua. Karena profesional juga, walaupun anak kan harus profesional juga ya ngatur schedule dari seorang Gongmas Pemayun. Oke, ini kan sekarang lagi ngeluarin single baru berjudul Singidang Angkeba. Iya. Tapi sebelum itu kan booming juga single-single berbahasa Bali kamu yang akhirnya seorang Gongmas Pemayun yang sudah remaja, yang tidak lagi anak-anak, yang lagunya udah percintaan dan lain sebagainya. Sempat duet juga sama Deva nggak sih? Iya betul. Itu berapa single kamu duet sama Deva? Kalau sama Kak Deva ada 2 sih. Itu kan lagu berbahasa Bali ya. Iya, Oke, keduanya bahasa berarti akhirnya kamu memutuskan menjadi seorang Gongmas Pemayun remaja, terus lagu-lagu bernuansa cinta lah, asmara itu dari tadi yang teman biasa itu pertama. Iya, timpal biasa. Timpal biasa. Akhirnya setelah itu kamu rilis berapa lagu lagi yang berbahasa Bali? Berbahasa Bali Tentang banyak, asmara. cuma kalau tentang asmara itu timpal biasa. Setelah itu dilanjutkan dengan ada Dirindu, ada juga tentang
lumayan banyak sebenarnya Kak, Banyak dari ya. 2021, Berarti kamu produktif banget ya. 2023 itu Nah itu kamu ada ini nggak sih kayak sama manajemen dan lain sebagainya, itu ada nggak sih kayak target setiap berapa bulan kamu harus rilis lagu gitu? sebenarnya kalau target mungkin dulu tuh ada kayak Hmm. ya 3 bulan sekali gitu kan. Hmm. Tapi sempet tahun lalu pas kan tahun lalu gue ngadain konser Hmm. Februari. Hmm. Nah itu sebulan ada 2 lagu rilis dan juga Gumas plus ngadain konser gitu. Jadi Oke. kayak ya nggak nentu juga Iya, gitu. karena kepadatan jadwal kamu juga nggak Betul. sih? Kayak waktu itu Gumas juga dari terakhir rilis single bulan Juli pas ulang tahun, Hmm. terus sekarang baru berkarya lagi di bulan Januari. Hmm. Yang single terbarunya yang Singi Dangang Kebang itu single terbarunya Oke, lagi. berarti akhirnya kamu sekarang ini bahwa apa ya kayak menunjukkan kepada penikmat musik bahwa Gong Mas sekarang udah remaja. Iya, Lagu-lagunya nggak seperti anak-anak dulu lagi seperti itu ya. Oke, ini kan akhirnya kamu kenapa sih bisa sebelumnya ini kamu bisa berduet sama Deva Kastara ini? Gue mas lupa inget Hmm. kenapa bisa tiba-tiba duet. Tapi kalau nggak salah itu kan kita emang temenan di Instagram. Hmm. Nah terus waktu itu emang ada project, ada ditawarin lagu duet. Nah cuma masih bingung siapa pasangannya. Oh. Terus dari videografernya Gungmas atau siapa ya videografernya Gungmas itu nyaranin, oh ini coba anaknya Eka Jaya gitu kan. Nah Kak Deva itu kan anaknya Om Eka Jaya kan. Ini anaknya Eka Jaya bagus nih suaranya, penyanyi juga gitu kan, coba gitu. Terus akhirnya pada itu kalau nggak salah pas Gungmas lagi syuting ke Mulan. Jadi ada ditawarin project, terus akhirnya langsung hubungin Kak Deva, terus akhirnya akhirnya kita ambil 2 project gitu. Oke, klop akhirnya ya. Dan hanya 2 project itu langsung sama Deva Kastara. Iya. Dan itu juga booming banget ya duet Iya, kalian ini Astungkara. ya. Oke, dan tentunya mungkin kedepannya apakah mungkin kalian akan ada project lagi atau gimana? Ditunggu aja ya, soalnya sama-sama sibuk juga kan, Kak Deva kerja, Gungmas juga masih sekolah gitu. Karena waktu juga nggak sih kalian waktu ini juga ya. agak Karena sekolah sama kerja itu agak susah sih Iya, dipertemukan gitu ya. Oke, akhirnya kan di tahun 2024 ini di bulan Januari kamu merilis single baru lagi berjudul Singidangang Kebang. Iya. Nah, ini kan kita cerita dulu. Single ini kan berbahasa Bali dan sebenarnya yang nyiptain ini siapa? Kalau untuk yang nyiptain itu Om Dewa Mayura. Oh, oke. Iya, jadi sama seperti lagu Timpal Biasa, Oh. ada juga lagu Nyujuh Ipian, itu kan Om Dewa Mayura yang nyiptain gitu. Oke, ini Singidangang Kebang gitu ya. Mungkin kalau kita nonton video musiknya, kita tahu sebenarnya kita bisa apa ya? Kita bisa menebak lah ceritanya. Tapi sebenarnya cerita dari single Singidangang Kebang ini tentang apa sih gitu? Cerita tentang Singidangang Kebang. Hmm. Kalau menurut Gungmas pribadi, ini jujur awal denger lagu ini itu langsung kayak ngerasa klop banget, gara-gara kayak ya Tuhan ini aku banget gitu kan. Karena Kayak Gong Mas banget gitu ya. iya, karena pasti semua orang tuh pasti pernah ngerasain ngalamin, ini gitu kan, ngalamin. Jadi ya kayak gimana kita suka sama orang, terus orangnya itu pun tahu kalau kita tuh suka sama dia, tapi kita tuh nggak bisa nyembunyiin itu, kita nggak bisa nyembunyiin kalau misalnya kita tuh suka sama dia gitu. Oke, jadi kita tuh karena rasa yang kita apa ya kita punya ini, kita nggak bisa nutupi dengan apa yang kita gerak-gerik kita, gestur tubuh kita. Tapi di sana itu diceritakan kalian itu saling mengungkapkan atau ya udah gitu, cuman begitu aja gitu. Kalau dari lirik lagunya sih kayaknya enggak ya. Kalau dari lirik enggak diungkapin, masih ngegantung gitu. Ngegantung gitu. Dan untuk video klipnya juga cuma di beberapa penggal kisah aja gitu. Jadi enggak lengkap-lengkap banget sih. Oke, itu proses penggarapan sendiri untuk singlenya ini, untuk rekaman dan lain sebagainya, butuh berapa waktu lama? Wah, ini sebenarnya project paling kilat sebenarnya. Ini gue mau sedikit cerita. Oke. Jadi ini lagu itu sebenarnya udah ada dari bulan apa gitu di 2023. Oh, Dari pertengahan atau awal 2023. oh lama ya? Iya, udah lumayan lama. Tapi ibu itu biasanya kalau ada lagu, padahal kita serumah gitu kan, cuma dikirimnya itu lewat WA, dikirim terus dikirim demo waktu itu, ditanya, Mas ini ada lagu bagus, mau nggak? Gitu kan. Oh bagus kan gitu aja gue mas ya, karena jadi gue mas, respon doang gitu iya, ya. jadi kayak oh bagus lagunya, cuma ya udah sih orang gue mas masih sibuk juga gitu kan. Terus akhirnya itu dikirimin lagi musiknya, disuruh pelajarin ya biar bisa rekaman.
Tapi gue mas skip karena gue mas itu kan jarang buka WA kan. Nah terus akhirnya pas bulan Oktober itu diinget lagi sama ibu, diingetin kayak ini kapan mau rekaman ini gitu. Cepet rekaman, kamu udah lama nggak pernah ngeluarin lagu lagi, ditanya-tanyain gitu kan. Terus akhirnya ya habis karya, waktu itu lagi karya di sekolah, jadi sekolah itu dari pagi atau enggak dari siang sampai malam gitu di sekolah kan, jadi agak susah juga ngatur waktu. Nah November itu Gungmas ada PAS, ada juga beberapa lomba-lomba, sama adiknya juga lomba, jadi masih belum bisa ngatur waktu itu. Dan juga Desember itu Gungmas ada apa ya, lomba juga, terus adik juga, terus persiapan konser bulan Desember kemarin ada konser, terus ada juga ngisi acara di salah satu TV, ada lomba, terus adiknya lomba, lumayan banyak deh pokoknya, sampai rasanya tuh liburan tuh nggak libur ada, gitu ya. Iya, padahal liburan 2 minggu tapi full semua nggak liburan gitu ya. Terus Januari udah mulai sekolah juga tanggal 2 kan, jadi udah mulai, dan ada HUT sekolah waktu itu sampai tanggal 17 puncaknya. Terus rekamannya tanggal 18, bener-bener kayak akhirnya ini selesai bebanku sampai tanggal 17 tapi 18-nya langsung rekaman. Wah, gitu. ada tugas lagi nih. Betul, jadi wow. Tapi katanya kamu sampai nggak sempat mempelajari, maksudnya latihan tuh nggak sempat katanya. Gumus gak itu Gumus tanggal 17 itu baru nelpon Pade Arta, Pade Benjang bisa nggih Gumus rekaman gitu kan. Oh bisa Gungmas gege, Benjang pulang sekolah Gungmas langsung mereka. Jadi benar pulang sekolah Gungmas bawa baju kayak sekarang ini bawa baju, nyampe sana di mobil langsung ganti baju langsung rekaman. Gungmas masih belum tahu, belum ngeraba lagunya, cuma dengar tapi belum pernah latihan gitu di rumah belum pernah. Terus akhirnya kamu langsung rekaman. Dan langsung jadi juga hari itu. Iya, selesai juga. Iya selesai. Oke. Malamnya itu kan Gungmas langsung, Pade udah selesai belum itu kan. Ntar ya Gungmas biar surprise gitu. Terus akhirnya besok malamnya itu baru dikirimin. Padahal sudah selesai gitu. Tapi baru dikirimin besoknya sama dia. Oke, ini berarti satu proyek yang sangat kilat ya bagi Gung. Iya, dalam satu malam ya. Oke, tapi ini tentunya bisa diterima oleh penikmat musik ya, penikmat musik Bali tentunya, khususnya dengan single terbaru dari Gungmas Pemayun ini yang berjudul Singidang Kebang. Nanti kita kulik-kulik lagi di segmen terakhir video musiknya ya, karena perlu juga kita kulik-kulik lagi seperti apa, karena memang kayak kita nonton FTV kalau kita nonton video musiknya itu ya. Nanti kita balik lagi Beat Lovers, tetap di 91,4 FM Beat Radio Bali. 91,4 FM Beat Radio Bali. Masih bersama Gungmas Pemayun di sore hari ini Beat Lovers. Sebelum nanti akan live single Singidang Kebang, ini single terbaru dari Gungmas Pemayun ya, yang sangat kilat banget dalam satu malam. Jadi kalau saya itu kayak nggak bisa, jadi saya disuruh pelajari 1 tahun pun nggak jadi kalau sebuah single. Oke, Gungmas Pemayun ini kan single terbaru, rilis di bulan Januari ya? Januari. Itu video musiknya juga ada. Nah, aku sempat juga nonton video musiknya, itu benar-benar kayak, kalau menurut aku pribadi adalah mempresentasikan seorang anak-anak SMA yang sedang jatuh cinta. Memang siapa mengkonsep dari video ini, dan sebenarnya memang seperti itukah yang ingin disampaikan kepada penikmat musik? Kalau jujur ya Kak, ini dari tanggal 17 itu kita 18 kita rekaman, 10 hari kemudian itu kita syuting, tanggal 31 sudah dirilis. Jadi waktu cuma 10 hari dari, jadinya sekitar semingguan dari musiknya, dari WAV-nya dikirim. Setelah itu dapat info rekaman syuting itu kalau nggak salah H-3 gitu kan. H-3 di info syuting ya biar bisa nanti dirilis cepat gitu kan. Gungmas kira tuh 14 Februari dirilis, pasti nyari Valentine gitu kan. Santai nih. Terus dibilang tanggal 28 ya bisa nggak syuting kan. Oh ya boleh dah, sebelum Gungmas sibuk nanti Februari tak gituin. Terus akhirnya 28 syuting, itu semua konsep dikasih sama Om Andi. Jadi kayak Om Andi aja tak serahin konsep gimana enaknya, terserah gitu kan. Setelah itu Om Andi langsung kayak gini ya bla 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 bla. Nah Om Andi tuh manggil Gungmas tuh kan Gungmas G Mas gitu kan. Nah G-nya itu diganti jadi G. Jadi G digituin Gungmas kan. Jadi kayak dia tuh punya ciri khas manggil Gungmas G. Ini kapan mau dirilis?
lagi 3 hari ya gitu kan. Hah, 3 hari lagi, bukan tanggal 14 ya gitu kan. Terus enggak, lagi 3 hari, ibumu bilang lagi 3 hari gitu kan. Tanggal 31 akhir bulan tuh kan. Masa akhir bulan tak gituin. Iya, makanya ini cepet-cepet kita syuting. Terus kayak oke, gue Mamamu tuh bener satset banget ya. Jadi kayak oh ya udahlah gitu. Oke, akhirnya rilis juga tanggal Rilis 31. juga tanggal 31. Oke, kalau itu syutingnya di sekolah kamu? Nah, Oh enggak. jadi kita pasti ngiranya di sekolah. Iya, kayak di sekolah itu. Itu sebenarnya jadi kita sewa satu villa gitu, satu kamar villa. Emang villanya agak dalam, jadi kayak kita lumayan banyak bisa nyari spot-spotnya. Terus kita di kamar pakai kamar villanya. Ya. Terus Yang kamu manang laptop itu kan? iya, yang sama laptop. Terus untuk yang pas jatuh itu, jadi kan kita baru masuk itu ketemu living room. Nah kita dari living room harus turun lagi, ketemu kolam renang belok kanan, itu baru ketemu sama kamar. Jadi untuk tangga tuh kita pakai tangga yang menuju ke kamar itu. Itu setelah itu pas yang bagian kayak gemas marah-marah itu sebenarnya di antara ini pool, ini bedroom, terus di tengah-tengahnya itu ada kayak masih space kosong, halaman kecil. Jadi di sana kayak diulehin lah bahasanya. Ini ya nanti kita ceritanya pakai kayak tembok belakang sekolah nih gitu kan. Gue kayak ya udah dah ikutin aja dah biar cepet, karena waktu itu juga kita dari siang sampai sore dan jam villanya tuh udah habis gitu kan. Jadi kayak emang harus buru-buru banget. Terus ternyata hasilnya juga kayak, kok pada ngira di sekolah gitu. Iya kita bukan kakak aja soalnya ngira. Oh gitu. Karena memang kalau kita lihat dari visualnya itu, ini kayak di sekolahnya Gongmas deh buatnya. Karena itu emang viewnya sekolah banget sih temboknya ya. Ternyata di satu villa kamu syutingnya. Berarti satu tempat itu jadi scene-nya tuh banyak kayak seolah banyak tempat gitu. Oke, itu berarti 1 hari syuting kamu? Setengah hari dari sekitar jam 1 atau jam 2 gitu sampai jam 6. Oke, berarti di sana juga konsep yang ditawarkan benar-benar anak remaja yang sedang jatuh cinta ya, karena ngambek-ngambekan, ya nggak sih? Jadi kayak emang saling suka tapi nggak pacaran, ya 11-12 lah sama kisah timpal biasa. Cuma timpal biasa kan versi SMP ya, karena ada seragam SMP. Kalau sekarang versi SMA-nya. Oke, jadi seperti itu nih Beat Lovers ya. Jadi memang kalau boleh dikatakan single terbaru yang berjudul Singidangan Kebang ini benar-benar single yang sangat kilat, yang sangat cepat untuk produksi sampai rilis di tanggal 31 Januari 2024 kemarin ya. Iya betul. Oke, dan mungkin sekarang apa yang ingin disampaikan sebenarnya buat Beat Lovers tentang single terbaru kamu ini? Mungkin yang pengen Gengmas sampaikan sebenarnya nggak ada sih. Cuma Gengmas pengen ngingetin buat Beat Lovers semuanya yang belum nonton bisa cus ke YouTube-nya Gengmas. YouTube-nya namanya Gengmas Humayun. Jadi nanti mungkin video teratas itu bisa diklik, bisa ditonton. Jadi yang semua yang kita ceritain hari ini di sini di video ini itu video klipnya ada di sana. Minta tolong juga bantu disupport buat di like, comment, share sama subscribe. Oke, tapi kalau mau tahu nih kegiatan dari Gengmas Humayun, karena kan sering membuat kejutan ya, tiba-tiba rilis lagu, single gitu, bisa ketemu sosial medianya di mana? Gimana Kak? Untuk sosial media kamu? Sosial media. Jujur kalau misalnya untuk sosial media itu yang manage cuma Gengmas sama ibu. Jadi mungkin kalau Gengmas terlalu sibuk nggak sempat manage. Jadi ibu juga ibu yang manage gitu kan. Dan biasanya ya gitu-gitu aja sih Kak. Jadi kalau misalnya rilis, ya udah rilis. Tapi kalau untuk sosial media semacam YouTube sama fans page itu Gengmas ada manajemen. Jadi emang ada manajemen yang menaungi artis-artis Bali, tapi untuk sosial medianya itu nama manajemennya Ganghan. Jadi Gengmas gabung sama Ganghan. Jadi kan di Ganghan itu juga ada kayak Tante Uli, Winnie Diana yang gitu. Jadi Gengmas update-nya di sana semua ya. Kalau kegiatan sehari-harinya Gengmas Humayun dia di sosial media pribadinya gitu ya. Oke, Beat Lovers, dia Gengmas Humayun udah cerita panjang lebar ya, dari awal karir di tahun 2016 sampai akhirnya sekarang sudah remaja, ngeluarin single terbaru Singidangan Kebang di bulan Januari tanggal 31 kemarin. Dan tentunya itu single yang satset tapi ternyata bisa dinikmati juga oleh penikmat musik Bali khususnya seperti itu ya. Oke, kedepannya ini udah bakalan ada karya baru lagi atau seperti apa? Udah ada bocor-bocoran? Mungkin buat yang pernah
lihat-lihat Instagram Gung Mas itu sebenarnya ada bocoran. Oke. Tapi ya ditunggu aja lah Oke, ya. karena nggak bisa ditebak kapan rilisnya ya. Betul. Gung Masnya aja tiba-tiba loh lagi 3 hari gitu ya. Iya, jadi kayak 3 hari lagi, yakin nih. Kejutannya bukan untuk penikmat musik tapi untuk penyanyinya sendiri jadi kejutan Betul, sendiri. jadi kayak emang untuk kita juga apa ya? Kitanya juga kayak ini bener lagi 3 hari Gitu ya ya. udah deh, yang penting kita jadi talentnya aja udah gitu. Oke, itu dia Beat Lovers. Habis ini Gong Mas Sumayun akan nyanyi single Singedang Kebang ya. Dan tentunya terima kasih buat Gong Mas Sumayun sudah mampir ke sini di tengah kesibukan luar biasa, datang dari sekolah bawa kendaraan sendiri meluncur ke Beat Radio Bali. Mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya. Sukses buat kedepannya. Terima kasih Kak Joni. Oke, baik Beat Lovers, dia obrolan kita di sore hari ini bersama Gong Mas Sumayun. Tapi jangan kemana-mana, habis ini Gong Masnya akan langsung nyanyi live single Singidangan Kebang hanya di 91,4 FM Beat Radio Bali.